Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Shalom. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang sudah diberkati pada malam hari ini boleh bersuka cita untuk mempersiapkan diri memulai ibadah kita di ibadah akhir tahun 2020. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh ada hingga pada malam hari ini. Engkau Allah yang luar biasa yang sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Bahkan banyak hal yang kami hadapi, banyak hal yang kami lewati. Tapi hingga hari ini kami boleh kuat semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa menyertai kami Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pikirkan Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Banyak perkara yang Tuhan berikan bagi kami, kami boleh melewatinya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami setiap anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini rindu untuk menyembah-Mu. Kami ingin menyanyi setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Mengangkat sembah kami Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami Bapa. Kami rindu kami boleh merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa.
setiap kami Tuhan berserah di hadapan-Mu, membawa seluruh tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan-Mu. Bila selama ini Tuhan kami masih setengah hati untuk memberikan hidup kami di hadapan-Mu, hari ini kami sadar bahwa Engkaulah yang berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami tidak hanya ingin percaya di dalam mulut kami saja, tapi kami mau berserah sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Banyak hal yang Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Banyak karya yang Engkau lakukan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami kagum, sungguh kami bangga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Inilah setiap sembah kami di hadapan-Mu. Ini setiap pujian kami di hadapan-Mu. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa supaya kami lebih lagi bersuka cita untuk mengangkat setiap lagu pujian kami di hadapan-Mu. Apapun yang kami alami tidak menghalangi kami untuk menyembah Engkau pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap jemaat-Mu yang siap untuk bersorak bagi nama-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Masih ada sukacita? Rasul Paulus berkata dalam Filipi bahwa dia akan meninggalkan masa lalunya dan berlari menuju pengharapan di depannya. Kita angkat pujian kita, masa laluku telah ditebus oleh-Mu. Gagalku telah ditebus oleh-Mu.
baik untuk Tuhan kita. Yang sudah bersorak bagi nama Tuhan, saya persilahkan untuk kembali duduk. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan telah menghiasi kehidupan kita. Rancangan Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Tak ada yang perlu kita ragukan di dalam hidup ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan sungguh baik. Kemurahan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, katakan, Kau hiasi.
Mari setiap jemaat Tuhan renungkan. Mungkin selama ini kita sibuk dengan setiap kegiatan kita, hingga kita lupa untuk menghitung setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Sebelum kita melewati hari ini, sebelum kita memasuki tahun yang baru, mari akui setiap apa yang sudah kau lakukan di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan bahwa di tahun yang baru kita akan memiliki hidup yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk hari esok. Bahkan Tuhan juga berfirman bahwa hari ini semakin jahat. Kita merindukan kehidupan yang terang. Kita merindukan kehidupan yang nyaman di dunia ini. Tapi satu hal yang harus kita ingat, hanya di dalam sorga, di dalam kehidupan kekalan, kita boleh memperoleh sukacita yang abadi. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi jangan pernah menomorsatukan setiap apa yang kita miliki dibandingkan Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami Bapa. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan dibanding kami sendiri. Burung pipit Engkau pelihara. Kami percaya Engkau akan memelihara kami lebih daripada itu Tuhan Yesus. Bila sepanjang tahun ini Tuhan, kehidupan kami penuh dengan kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran kami membuat kami lupa untuk bersyukur di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang menolong kami, supaya kami memang sungguh-sungguh menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami untuk boleh menjalani tahun yang baru. Jangan sampai Tuhan, kami hanya melewati tahun demi tahun, tapi tidak memiliki perkenanan daripada-Mu. Selidiki setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan, baharui setiap hati kami Tuhan. Terlalu banyak karya yang sangat baik boleh kami rasakan dalam hidup kami, tapi dengan berkat itu kami sering lupa akan Engkau Tuhan Yesus. Dengan berkat itu kami lupa bahwa semuanya berasal daripada Engkau. Kami merasa semuanya kami peroleh karena kuat dan gagah kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami. Setiap jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan, baik yang di rumah, baik di tempat ini Tuhan, kami rindu Engkau jamah hati kami, penuhi hati kami Tuhan Yesus. Bahkan sebelum firman-Mu ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh fokus, tertuju pada setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Supaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak menjadi sia-sia. Kami mau menjadi tanah yang subur yang boleh ditumbuhi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang hidup kami Engkau akan menyertai kami bila kami mau taat di hadapan Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, mari kita belajar taat di hadapan Tuhan. Serahkan setiap pergumulan-Mu di hadapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi sepanjang 1 tahun ini, serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup untuk memberi jalan keluar dalam setiap masalah. Bahwa Tuhan Allah yang berkuasa atas bumi terlebih di dalam kehidupan kita.
Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Meskipun Tuhan seringkali mungkin kami merasa kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan Engkau senantiasa berserta dalam kehidupan kami. Perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Itu terbukti Tuhan, kami bisa menjalani setahun sudah berlalu Tuhan dalam kehidupan ini Bapa. Tuhan, banyak persoalan hidup yang seringkali kami hadapi, tetapi Tuhan, seringkali Tuhan kami merasa itu adalah kekuatan kami, tetapi Tuhan Engkau selalu nyatakan bagi kami bahwa kuasa-Mu senantiasa bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, merendahkan hati kami Bapa, membuka hati kami luas dan lebar Bapa, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagiin Tuhan, itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kami, yang akan mengubahkan setiap karakter kami, sehingga kami memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang senantiasa akan menuntun hamba-Mu Bapa, sehingga apapun yang akan hamba sampaikan, itu semua adalah yang merupakan rencana Tuhan yang Tuhan singkapkan bagi setiap jemaat Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk. Sorry. Halo. Sorry. Masih suasana Natal. Saya masih melihat muka-muka yang ceria nih. Tapi sebenarnya saya ragu nih. Ini yang muka ceria, muka-muka senang itu karena apa nih sebenarnya? Apa karena udah di penghujung tahun, besok tahun baru, kalau Bu Armansa saya tahu besok ulang tahun dia, jadi besok ulang tahun beliau, jadi mungkin karena itu kali ya, maka jemaat Tuhan sebagian wah ini hari ini senang, besok akan makan gratis, program diet bahkan batal besok. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa orang yang kadang ya dalam menghadapi perubahan itu mereka nggak sanggup, mereka nggak mereka nggak berani untuk menerima suatu perubahan yang baru. Kadang mereka merasa nyaman. Ada juga yang kenapa mereka nggak berani untuk menghadapi perubahan yang baru itu. Ada yang kadang mungkin masih dibayang oleh kegagalan yang masa lalu, sehingga begitu ada ketemu momen yang baru misalnya, dia langsung membayangkan gagal lagi. Ini saat ini pasti akan gagal lagi nih. Dan begitu juga kadang yang lagi punya pekerjaan kan, lagi kerja, tengok dihitung-hitung tanggal kontrak 3 hari lagi habis kontrak nih. Udah mulai perasaan itu mulai gundah gulana. Ada juga yang dia memasuki pekerjaan yang baru, itu pun udah dikasih, dari dia keluar dari pekerjaan lama ditawarin dalam pekerjaan baru, ada juga bisa nggak terima itu. Karena apa? Karena katanya mungkin ada yang bilang, aduh penyelesaian baru lagi ini, harus dari awal lagi ini. Nah pada saat ini saya ingin mengajak kita, mungkin kita tidak akan lama, karena
eh, biasa kita akan berganti, ada yang season kedua. Tapi marilah dalam waktu yang singkat ini kita akan lebih merendahkan hati kita sehingga kita bisa lebih bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita melangkah di tahun 2021 ini. Sebab sekarang kita sudah berada di penghujung, sekitar hitungan jam lagi kita sudah meninggalkan tahun 2020 dan kita akan melangkah di tahun yang baru, di dalam hal yang baru. Dan segala sesuatu yang di depan itu masih menjadi misteri bagi kita. Tidak ada yang satupun yang tahu ke depannya itu kita akan seperti apa. Yang menjadi bekal bagi kita adalah pengalaman yang ada di belakang selama tahun 2020. Seperti Nabi Daud, dia tidak pernah tidak pernah terbesit dalam pikiran dia suatu saat dia menjadi raja. Suatu saat dia akan berhadapan dengan Goliat. Dia tidak pernah berpikir. Tetapi satu hal cuman yang dia pegang selama hidupnya, pertolongan Tuhan yang pernah dia rasakan. Sehingga waktu Goliat datang menghadapi bangsa Israel, cuma satu aja yang menjadi. Kalau Tuhan pernah melindungi saya, melepaskan saya dari cengkraman singa, maka saya pun akan dilindungi Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin membawa tema bagi kita, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk melangkah. Tapi saya tidak mengambil dari ayat di kitab Yosua. Saya yakin kita udah hafal pasti itu terambil dari Yosua. Tapi saya ingin kita baca di firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Ibrani 9 ayat 15 sampai 17. Ini satu syarat, satu dorongan bagi kita, kenapa kita harus kuat. Ibrani 9 ayat 15 sampai 17. Semua sudah menemukannya? Cuman 3 ayat. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan untuk berdiri. Kita akan baca secara bergantian, meskipun 3 ayat. Saya akan baca ayat yang ke-15, saudara Bapak Ibu untuk ayat yang ke-16, dan 17 nanti saya akan baca. Ibrani 9 ayat 15 sampai 17, ayat ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Terima kasih. Saya silakan duduk. Saya kadang berpikir nih, kenapa sehabis Natal baru tahun baru? Sehabis Yesus lahir baru. Kenapa enggak gini, tahun baru bulan 1, bulan 2, kenapa enggak bulan 5 gitu ya? Atau bulan 6? Kenapa bisa setelah habis Natal baru itu? Bahkan di Alkitab juga perjanjian baru dimulai sewaktu Yesus lahir. Nah ini yang buat saya luar biasa. Memang berarti kelahiran Yesus itu memang membawa suatu perubahan yang besar. Bukan hanya sewaktu kematiannya saja, tetapi bahkan waktu kelahirannya pun terjadinya itu sangat unik. Dia lahir bukan dari ibu-ibu orang yang sudah menikah, katanya masih darah. Dan lahir dia anak Allah. Bisa aja kan? Dia lahir di tempat yang mewah,
Tetapi justru dia dipilihkan untuk lahir malah di kandang domba. Sangat yang tidak layak. Dan yang saya ingin lihat bahwa ada suatu hal yang sangat menarik bagi saya dari kelahiran Yesus. Yaitu dia, kalau di sini dibuat di perikop, judul perikopnya itu, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Dari yang perjanjian lama, dan dia menjadi pengantaranya untuk kita bisa memasuki dalam perjanjian baru. Sebenarnya ada apa ya di dalam perjanjian lama? Kenapa orang harus ditarik keluar, dibawa tuntun berjalan yang dari perjanjian yang lama itu untuk bisa memasuki dalam perjanjian yang baru? Ada apa di perjanjian yang lama itu? Sehingga dibutuhkan suatu yang karya yang harus begitu luar biasa. Tidak yang biasa-biasa saja. Saya ingin mengajak kita untuk mereview kembali mungkin yang bagi kita yang sudah baca firman dari Kejadian yang di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat dari keseluruhannya itu, ini yang menjadi rangkuman yang seringkali apa ya bagi saya dalam hati saya. Oh iya, kenapa orang itu harus dibuat suatu pembaruan dalam kehidupan mereka? Karena yang pertama, meskipun mereka memperoleh suatu hukum untuk menuntun mereka dalam hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dalam hati mereka itu masih belum ada kepastiannya. Maksud saya belum ada kepastian seperti ini. Saya beri contoh seperti ini. Saudari Mega mungkin. Saudari Mega, dia menjadi seorang sales atau menjadi seorang utusan lah dari perusahaan dia. Dia menjadi seorang utusan ke perusahaan yang lain untuk menawarkan barang yang akan dijual dari perusahaan dia. Dan ada suatu saat, suatu titik di mana dia akan istilahnya tidak mengerti apa yang harus dia sampaikan. Ada suatu pertanyaan mungkin, dan dia harus berpaling lagi kepada atasannya, bertanya. Misalnya udah dikasih diskon, dikasih potong harga, dia tanya lagi supaya bisa dapat. Dan dia tidak bisa ngambil keputusan itu sendiri. Dan itu yang terjadi dalam perjanjian lama. Dalam satu contoh hukum saja, yaitu di mana yang satu hukum bilang kita harus mengasihi Tuhan. Dan ada juga satu lagi hukum yang kita harus menghormati orang tua. Nah, ada satu titik kadang yang dua hal ini kita harus pilih. Dan suatu Kristus lahir dan dia menjelaskan segala sesuatu. Itu waktu di mana? Waktu dia mengumpulkan sebuah persembahan, di mana waktu imam ahli-ahli Taurat dia menyatakan antara persembahan persepuluhan, di mana seseorang itu kalau sudah dia mempersembahkan persembahan persepuluhan pada Tuhan, maka dia tidak harus mengasihi menafkahi orang tuanya. Jadi dalam dua hal ini, satu hal ini saja,
Nah itu juga dulu pernah juga dalam terlintas pertanyaan itu bagi saya itu dalam suatu ibadah, suatu dia punya uang yang pas dan dia hanya punya satu pilihan, dia ingin mempersembahkan persepuluhan, tapi dia juga ingin pakaikan uang itu untuk menolong orang tuanya. Mana yang harus kami pilih? Mana yang harus kami pilih? Kami punya uang, ya pas. Tapi kami rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan pada Tuhan. Tapi orang tua kami juga butuh bantuan kami. Nah pada waktu itulah, kalau kita sebagai manusia biasa, berani nggak kita bilang, harus katakan, udahlah kasih sama orang tua, udahlah, atau ada yang bilang mungkin, udah kasih sama ini. Tapi Yesus membuat satu dasar, kemana arah hatimu mengasihi? Kamu mengasihi Allah, tetapi kamu yakin juga Tuhan akan menolong. Meskipun kita menyerahkan uang kita itu kepada orang tua sehingga kita tidak memberikan sepuluhan, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Arah hati kita dalam mengasihi mana? Jadi satu hal kehadiran Kristus itu yang membuat suatu perubahan yang besar. Dia tidak mengubah. Dia juga sendiri dia katakan, Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa kehadiran dia di dunia ini, dia tidak menghilangkan satu iota pun, tidak satu hukum pun yang akan diubah, tetapi dia menggenapinya. Nah, jadi dan apalagi yang dalam perjanjian lama yang ini, yang membuat kok kayaknya Allah itu harus menuntun jemaat umat bangsa Israel itu untuk keluar. Harus ada pembaruan nih. Kalau enggak akan bisa nih. Kalau enggak akan bisa. Maaf, bentar ya. Saya akan baca lagi bagi kita suatu ayat lagi yang meneguhkan bahwa memang Kristus itu benar-benar membawa perubahan, membawa pembaruan, yaitu dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani Ibrani 2 ayat 14. Kitab Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya pada maut. Jadi kehidupan orang yang sebelum kehadiran Kristus itu sebenarnya masih dalam ketakutan, meskipun mereka sudah merasakan nih. Kalau kita lihat sendiri, mungkin dalam kehidupan kita yang sekarang ini
belum sepertinya belum ada ya orang yang bisa merasakan kuasa Tuhan yang bekerja seperti Allah menyertai bangsa Israel. Waktu mereka buntu dalam perjalanan, di depannya ada laut yang begitu luas, hanya dengan memukul tongkat Musa, lautnya terbelah. Sepanjang dalam perjalanan di padang gurun, bahkan di kitab Keluaran dikatakan kasut mereka pun nggak rusak, baju yang mereka pakai pun nggak kusut. Malam yang begitu dingin, tetapi mereka tidak merasa kedinginan. Di siang hari yang begitu terik, tapi mereka tidak merasa kepanasan. Apakah pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa? Tetapi gitu pun, sebenarnya mereka masih dalam ketakutan. Mereka masih berada dalam perhambaan. Karena apa? Karena mereka masih belum benar-benar mengerti. Sehingga kita sering melihat dalam kitab, di dalam perjalanan mereka dulu, dikit-dikit disungut. Air nggak ada, haus, susungut. Karena apa? Ya karena takut ini. Orang kalau haus takut mati kan? Kan itu terus yang menjadi keluhan. Kenapa lebih baik kami mati di Mesir? Kami bisa, meskipun kami di Mesir, kami masih bisa berhadapan dengan belanga yang berisi dengan kuali yang berisi dengan daging. Bisa kami makan enak. Kami kalau di sini, kenapa kau bawa kami ke gurun untuk kami mengubur kami mati? Takut. Padahal mereka udah benar-benar nyata di depan mata mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu bekerja dalam. Luar biasa. Saat ini saya belum pernah melihat lah. Kalau merasakan kuasa Tuhan bekerja, iya betul. Tapi kalau seperti penyertaan Allah bagi bangsa Israel selama dalam perjalanan, memang sungguh luar biasa. Mereka bilang, mereka berdemo. Kita tahu sendiri kayak mana orang berdemo ya. Waktu mereka kelaparan, masa makan roti saja, mau makan roti saja terus makan roti. Kami ingin daging. Mungkin kalau satu jemaat gereja GGP Bukit Dharma yang demo bilang daging saja, mungkin saya merasa mungkin belum terlalu apa-apa. Satu bangsa berapa ribuan. Bahkan waktu mereka datang suatu daerah, waktu ada seorang raja yang untuk meminta pertolongan dari siapa itu untuk mengutuk mereka, dikatakan situ dari ujung sampai ujung nggak kelihatan ujungnya, saking banyaknya. Dan kalau itu yang demo bilang daging, kayak mana lah jeleknya kita mendengarnya. Karena apa? Karena takut. Emang rasa takut ini memang susah ya. Nah itulah satu lagi penting yang ingin Allah nyatakan bagi kita, untuk kita menghilangkan rasa takut itu. Yang pertama tadi supaya untuk ada kepastian. Yang kedua ini untuk kita memberikan kekuatan supaya kita itu tidak merasa takut lagi. Kalau kita jalan tengah malam, mungkin takutnya itu masih biasa ya. Saya sering jalan malam. Dulu, kalau sekarang enggak. Dulu pulang sekolah akhir pekan, kalau nggak pulang nggak dapat uang belanja. Kalau nggak dapat uang belanja nggak makan. Yang mau nggak mau pulang itu, pulang sekolah udah sore, jam 6, kendaraan nggak ada lagi. Ya mau nggak mau, kendaraan apa yang lihat ditumpangin dan turun di simpangan, dan udah sampai di simpangan paling udah sekitar jam 8, jam 9.
gelap, jalan kaki, dan jalannya pun bukan tanggung-tanggung. Kadang kira-kira sekitar 10 atau 11 kilometer. Nggak ada lampu jalan. Rasa takut tapi itu di situ masih masih bisa diimbangi. Tetapi yang ingin Tuhan apakan bagi kita itu takut akan maut itu. Di Ibrani ini dikatakan yang di ayat 16, sebab sesungguhnya yang ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kita tidak bisa pungkiri, bahkan pada saat ini pun bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa saya katakan orang Kristen pun masih takut. Apakah itu takut akan maut? Sehingga seringkali kita melihat ya, karena kekurangan, misalnya gak usah jauh-jauh lah, bagi kita yang bekerja, awal bulan gajian, bagi sana bagi sini habis. Belum, apalagi kalau tambah lagi, kalau bagi yang masih muda-mudi kayaknya belum bisa merasakan. Tetapi bagi orang tua, misalnya bagi uang sekolah, bagi yang baru masuk sekolah, beli buku, biaya masuk sekolah, habis. Dilihat daftar belanja, uang dapur ke dapur, uang beras, uang belanja untuk ini, gak cukup. Yang timbul apa? Takut, khawatir. Sehingga apa? Sehingga untuk mendapatkan menutupi hal itu, maka mulailah dilakukan segala cara. Saya tidak usah cerita apakah secara detail apa aja yang akan dilakukan. Kita sudah tahulah. Sehingga apa? Karena sakingnya banyak kesibukan yang harus diambil untuk menutupinya, hubungan di keluarga jadi jarang bertemu, waktu-waktu ibadah mungkin bisa ini kan. Itu makanya waktu Tuhan Yesus datang, dia semakin menegaskan lagi, semakin meneguhkan lagi, semakin menjelaskan lagi. Supaya apa? Supaya jangan khawatir, gak usah takut, jangan khawatir. Carilah yang lebih pasnya, carilah lebih dahulu kerajaan Allah, supaya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berarti sebelumnya pun sudah dikasih sama kita, betul ya? Sebelumnya pun kita udah dicukupkan. Tapi seringkali kita memutarbalikkannya. Carilah terlebih dahulu kerajaan dunia. Akhirnya apa? Ya akhirnya bukan ditambahkan. Akhirnya semuanya yang ada padamu akan diambil. Itu karena ketakutan tadi, rasa khawatir tadi, rasa kurang. Jadi bisa saya simpulkan bahwa karena takut itu karena kita itu kurang percaya itu. Saya agak mendengar dalam kalimat ini ada waktu mungkin saya pernah cerita. Kami berkunjung ke rumah abang yang Sintua, dia kan AKBP. Yang Sintua bilang dia bacakan ayat ini. Bukan ayat ini, ya, jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan apa yang akan kamu minum, tapi carilah dahulu kerajaan Allah supaya disahut.
sama jemaatnya. Dia bukan di gereja, mungkin lagi ngumpul, lagi ngobrol-ngobrol. Maksud dia memang baik, supaya jemaatnya itu memiliki iman yang lebih teguh gitu. Pas waktu disahut, nggak sanggup dia jawabnya, mundur dia. Jadi terkadang yang membuat hal itu bukan Tuhan tidak memelihara kita, bukan Tuhan tidak memberkati kita. Dan saya mungkin agak sedikit kurang setuju ya. Mungkin sering kali kita mendengar apa itu yang kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian dia. Tapi yang sebenarnya adalah Tuhan sebenarnya sudah terlebih dahulu telah melakukan bagian dia. Dan tinggal bagian kita yang belum seringkali kita tidak lakukan. Kalau dalam kitab Mazmur, ini satu bukti. Ini salah satu contoh aja. Kitab Mazmur 127 ayat 2. Dikatakan bahwa sebelum kita melakukan aktivitas kita, selagi kita masih tidur, Tuhan telah menyediakan berkatnya bagi kita. Tapi kalimat ayat ini jangan salah artikan ya, bahaya. Mazmur 127 ayat 2, saya bacakan bagi kita. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau saya baca dengan terjemahan yang lain, di versi yang mudah dibaca adalah membuang-buang waktu, bangun pagi-pagi benar dan bekerja sampai malam, berusaha demi hidup. Tuhan menyediakan bagi orang yang dikasihinya bahkan sementara mereka sedang tidur. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan. Jadi kenapa dibilang sia-sia? Sebenarnya maksud dia adalah orang yang berusaha gitu ya, mengejar, yang mengandalkan kekuatan dia sendiri. Kan ada ya, seperti kan? Dia ingin mendapatkan lebih. Bahkan dia memporsir tenaga dia. Kalau orang yang yang ingin sih bagus, tapi kalau yang berlebihan ini yang kurang bagus. Sehingga waktu bangun pagi-pagi benar sampai malam kerja, mengejar apa yang, padahal kan Tuhan sudah katakan, bahkan sewaktu kamu masih tidur pun aku sudah sediakan berkat bagi kamu. Sehingga saking ingin mengejar apa yang dia ingin butuhkan, apa yang ingin mencapai target dia lupa bahwa Tuhan sudah menyediakan sebenarnya lebih dahulu. Sehingga yang pertama yang dilakukan adalah apa? Bangun pagi, tancap gas. Gak usah manusia, mobil saja. Saya yakin kita di sini sudah rata-rata punya kendaraan. Parkir sore, pulang kerjakan sore, parkir, besok pagi start, tancap gas. Saya jamin 1 bulan langsung masuk bengkel, bongkar mesin langsung.
Saya pernah kerja di bengkel, satu supir ini memang kayak gitu, bandelnya luar biasa. Udah dikasih tahu pun, kalau mau berjalan, mau apa kerja, mau jalan ke mobil, hidupkan panasin. Tapi nggak pernah dilakukan. Soalnya kenapa? Dia datang telat. Setiap kali datang telat. Akhirnya apa? Supaya untuk mengejar waktu, datang, ingin ambil kunci, hidupkan, sek, maju, segas. Akhirnya apa? 1 bulan, 2 bulan berasap. Bongkar mesin. Ganti semua, pasang, udah oke. Besok-besoknya kayak gitu lagi. 3 bulan berasap lagi. Akhirnya apa? Ya udah, nggak dibetulin lagi. Biarin aja. Penting bagi kita. Itu makanya seringkali kita itu diajak tuh di pagi hari itu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bersyukur atas karena Tuhan telah menyediakan. Sebab dalam kita bersyukur itu berarti kita percaya, yakin Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita, sehingga dalam menjalani sepanjang hari itu tenang. Beda ya, kalau kita itu menjalani hari-hari itu kita tidak yakin kita itu akan berkat Tuhan telah disediakan bagi kita, sama kita menjalani pagi itu kita udah yakin bahwa berkat itu sudah ada. Kalau kita belum yakin Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita, maka yang kita lakukan pasti bisa nggak tahu karuan. Kejar sana, kejar sini. Tapi kalau udah tahu kita, tinggal kita melakukan bagian kita. Tenang, santai bro katanya. Jadi itu semua itu timbul karena rasa takut. Jadi untuk menghilangkan rasa takut itulah Allah itu hadir bagi tengah-tengah kita. Bukan sebagai wujud waktu mereka menyatakan diri dia waktu pada bangsa Israel di perjanjian lama. Kadang kalau waktu jumpa dengan Musa dalam keadaan wujud api dan bentuk angin, dalam bentuk tiang api, dalam bentuk tiang awan. Tetapi dalam perjanjian baru dia hadir bagi kita itu dalam wujud manusia. Supaya apa? Supaya kita mengerti, bisa lebih mengerti. Satu hal lagi pernah saya ingin cerita bagi kita, yaitu obrolan saya dengan teman kerja waktu dalam perjalanan. Satu pertanyaan mungkin agak menggelitik bagi saya. Kenapa ya agama mereka itu banyak kali dewanya? Ada dewa ini, ada dewa ini. Ya saya nggak pernah ngobrol sama mereka. Jadi saya apa yang tersirat dalam benak saya dan pikiran saya, apa yang terapakan bagi kita, saya sampaikan. Ya waktu itu memang seperti itu. Mungkin waktu zaman dulu mereka bertemu waktu mereka susah, mungkin ada seekor lembu yang menolong sehingga kehidupan didewakan. Kan zaman dulu seperti itu kan, banyak. Mungkin waktu itu dia mungkin lagi susah, lagi sekarat mungkin, lalu datang seekor lembu menolong sehingga dia mendewakan. Bukan hanya zaman dulu, bahkan yang saya pernah baca ya, dalam marga saya sendiri, yaitu Sembiring, dia itu ada dalam Sembiring yang tidak makan anjing. Itu pun sama, dalam kisahnya itu awalnya seperti ini, dia dikejar-kejar, jadi buronan mungkin kejar-kejar, lalu dalam perlariannya itu dia berhadapan dengan sungai yang besar. Kalau mundur dia dapat dan mungkin akan mati. Lalu ada seekor anjing yang menolong dia untuk menyeberang ke seberang.
Dan semenjak saat itulah maka dikatakan dia mengangkat sumpah, sampai kapanpun kami tidak akan makan anjing. Bahkan jika keturunan kami pun akan makan anjing, maka dia akan menerima kutuk. Yang betul. Ada kalau dari marga yang sembiring yang tidak makan anjing itu, kalau dia makan anjing, ada yang gatal-gatal lah, ya, ada yang pokoknya banyak lah. Nah seperti itulah makanya kita bersyukur pada saat ini Allah tidak menyatakan dirinya dalam bentuk hal yang dalam bentuk manusia. Kenapa? Karena emang kita itu manusia memang cuma ngertinya itu ya bahasa manusia. Saya ada satu ilustrasi bagi kita. Di dalam suatu daerah yang jadi salju, badai salju. Dan waktu seorang bapak ini sedang beristirahat di dalam rumah, ada suatu ketukan di depan pintu. Ada sesuatu yang nabrak. Pas waktu dia lihat, wah ada burung banyak, karena terjebak badai salju, nggak tahu lagi kemana mereka harus berlindung. Nah bapak ini punya hati, merasa kasihan pada burung ini, ingin menyelamatkannya, nggak tahu bagaimana caranya. Dia suruh, dia tahu, dia ingat di belakang ada gudang yang kosong, cocok untuk perlindungan bagi burung ini. Tapi dia nggak ngerti gimana cara untuk menyuruh burung-burung ini ke gudang mereka. Dia apakan burung itu, dia halo-halo supaya mengarah ke gudang mereka. Yang terjadi bukannya mereka ke sana, malah terbang ke sana kemari karena takutnya. Dikasih makan supaya dia melalui makan itu dia mengikuti ke arah, tapi justru mereka itu cuma lompat-lompat sana sini. Nah seperti itulah waktu. Kalau Allah sendiri yang berbicara bagi kita, maka kita akan bilang, aduh. Bahkan bangsa Israel katakan, janganlah kiranya Tuhan berbicara bagi kami, nanti kami akan mati. Nah kalau Allah berbicara dalam bentuk menolong kita dalam bentuk misalnya hewan itu pula nanti kita bikin jadi dewa. Bahkan ini satu hal yang kitab hukum Taurat sendiri itu lebih dikenal dengan kitab apa? Lebih dikenal dengan hukum Musa. Padahal yang memberi Tuhan, yang memberi Allah. Tetapi karena mereka terlalu lebih meninggikan Musa yang menuntun mereka, menolong mereka, lebih melihat Musa yang lebih banyak bergerak dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa wah Musa. Sehingga bahkan hukum mereka pun hukum Taurat itu pun lebih mereka kenal dengan hukum Musa. Dan sangat bersyukur waktu Musa meninggal, kuburannya pun tidak terlihat, tidak ada. Kalau enggak, mungkin bisa kita bayangkan lah. Jangan-jangan itu menjadi suatu hal yang setiap tahun harus ke sana menghadap, supaya kita diberkati. Jadi satu hal lagi, yang pertama tadi, kenapa Kristus harus hadir? Untuk memberikan suatu kepastian bagi kita. Jangan lagi ada keraguan. Jangan ada keraguan. Sehingga kita itu memiliki suatu beranian untuk melangkah ke depan. Kalau enggak nanti, kan itu yang sering. Kita itu manusia itu lebih sering itu, lebih cenderung, lebih condong itu menyimpan hal-hal yang kegagalan. Begitu ada kesempatan yang terbesit dalam benak kita apa? Kegagalan. Aduh, pasti aku akan gagal lagi. Belum mulai, udah bilang, aduh, pasti akan gagal lagi. Akhirnya apa? Ya gagal beneran. Dan yang kedua,
kehadiran Kristus bagi kita itu, yaitu untuk apakan rasa ketakutan itu, untuk melepaskan kita dari perhambaan takut. Karena apa? Karena dengan kehadiran Dia secara manusia, bukan secara Allah, sebagai Allah ya, secara manusia. Kalau manusia kan bisa sakit, bisa mati. Kalau Allah kan nanti kita bilang lah, manusia kan banyak kali ininya. Kita kan sering kali nanti kalau dia ada hadir sebagai Allah yang mati, dia kan Allah. Allah kan ya dia bisa melakukan itulah, dia kan Allah. Tapi pada saat ini Kristus lahir sebagai manusia yang bisa merasakan sakit, bisa lapar. Itu terbukti waktu dia puasa, saking laparnya dia lemah, tapi dia lolos dari ujian. Dia bisa marah, tapi ada tempatnya. Kita pun, jadi bukan kita nggak boleh marah, tapi ada tempatnya. Waktu rumah Tuhan dijadikan sebagai tempat perjualan, tukar duit, segala macam, marah. Sampai dia, kenapa tuh rumah Bapakku dijadikan seperti tempat penyamun? Ada tempatnya. Dia merasa terharu. Nah, dia ingin buktikan bahwa meskipun dalam bentuk manusia, kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kan kalau dalam perjanjian lama kan seolah-olah kayaknya nggak mungkin lagi kita bisa berkenan di hadapan Allah. Kita lakukan hukum yang ini, kita melanggar hukum yang satu lagi, dosa lagi. Kita lakukan hukum yang ini, kita melanggar hukum yang satu lagi, dosa lagi. Jadi dengan kehadiran Kristus, kita semakin teguhkan bahwa meskipun kita dalam hidup pribadi manusia, dalam daging, kita bisa berkenan, hidup seperti yang berkenan di hadapan Allah. Jadi seperti apa yang Allah mau. Nah, kalau seperti itu kan kita udah pede ya. Karena Kristus di depan dan lebih dahulu melakukannya, udah pede lah. Udah gak ada keraguan lagi bagi kita. Jadi saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Cuma satu hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Jangan kita sia-siakan kehadiran Kristus di dunia ini. Kalau hanya sekedar pengorbanan sebagai korban persembahan untuk menebus dosa, enggak mustahil bagi Allah. Dia bisa menyediakan sesuatu yang benar-benar suci, benar-benar murni untuk dipersembahkan. Tetapi setelah kita ditebus, ngerti nggak kita apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah untungnya Kristus hidup sebagai manusia. Dia melakukan juga, menunjukkan bagi kita apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar mengatakan, "Hei, kamu harus lakukan gini," tapi dia melakukannya sendiri. Dia bilang jangan khawatir, dia pun dalam hal segala sesuatu dia gak khawatir. Bahkan suatu harinya sudah mendekat, waktu dia mau ditangkap, rasa takut ada. Tapi untuk menghilangkan rasa takut itu dia menserahkan pada Tuhan. Bahkan karena saking depresinya sampai peluhnya seperti darah. Peluhnya itu darah. Kalau dalam ilmu kedokteran, ada nggak sih ini orang dokter? Orang kalau depresi, stresnya udah tingkat tinggi, itu pembuluh darah itu bisa pecah, sehingga bisa keluar seperti keringat. Nah, seperti itu dia karena sakit takutnya. Jadi pada saat ini untuk mendengar kita tidak lama akan melewati
melepas tahun yang lama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan yang lama itu jangan menjadi pengalaman bagi kita. Biar itu menjadi pelajaran bagi kita. Yang pada saat ini mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita untuk melangkah. Segala kegagalan yang terjadi itu biasa. Itu juga saya tanamkan dalam hati saya. Kegagalan itu bukan suatu kegagalan. 100 kali kegagalan berarti saya memiliki 100 kali keberhasilan. Berhasil mengetahui yang menyebabkan saya gagal. Dan jangan menyerah. Seperti Allah juga memberi dorongan bagi Yosua dalam untuk memimpin bangsa Israel. Dia tidak ada pengalaman untuk memimpin. Satu hal juga yang dikasih tahu sama dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Cuma satu itu aja. Apalagi kita pada saat ini, Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan berdiri bagi kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana dia melakukannya. Maka patut kita bersyukur. Itu saja firman Tuhan bagi kita. Saya rindu untuk kedepannya saya akan melihat kita akan menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa. Karena apa? Karena kita yakin Tuhan beserta kita, sehingga kita kuat, kita memiliki keberanian untuk melangkah. Kegagalan yang di belakang jangan diingat-ingat lagi, biar itu menjadi suatu penyemangat bagi kita. Kita tundukkan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sangat bersyukur Bapa, di mana pada malam hari ini Tuhan Kau semakin menyingkapkan bagi kami Bapa. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Tetapi suatu penghalang yaitu rasa takut, rasa khawatir, dan rasa keraguan-raguan dalam hidup kami Bapa. Itu yang seringkali menghalangi kami Tuhan untuk tidak melangkah Bapa. Tetapi kami bersyukur bahwa Kristus telah lahir di tengah-tengah kami. Dia telah menyatakan bahwa meskipun dalam pribadi manusia yang hidup dalam daging Tuhan, kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa, bagi kami. Dan kami juga telah melihat Bapa, kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang perjalanan kehidupan di tahun 2020 Tuhan. Itu juga akan menjadi pegangan bagi kami bahwa Tuhan senantiasa akan bekerja bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa lebih lagi bekerja bagi setiap jemaat Bapa, untuk menyampaikan lebih lagi Bapa, sehingga mereka bisa lebih mengerti lagi, lebih jauh, lebih dalam lagi akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Jangan mau diperhamba oleh ketakutan, sebab di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Benar Tuhan, Engkau selalu menuntun anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi kami sering khawatir, kami sering takut. Pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu mengajar kami untuk percaya sepenuhnya di dalam Engkau. Bagaimana Engkau menuntun bangsa Israel, demikian juga halnya Engkau menuntun setiap kehidupan kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan biar buat firman-Mu pada malam ini. Tolong kami untuk boleh menjadikan firman-Mu ini jadi rema dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin menjadi pendengar saja, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk kami boleh melakukannya, mempercayai setiap firman yang sudah kami dengarkan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berkati lebih luar biasa di dalam pelayanannya,
dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami yang mendengarnya Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu rindu membawa persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan biarlah setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan ini boleh kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui tempat ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita, Bapa Engkau baik. Mari katakan Bapa Engkau baik. Sebelumnya saya persilakan duduk kembali. Saya menyampaikan pengumuman bagi kita, besok kita masih ibadah masuk jam 8 supaya
supaya kita bisa hadir kembali memuliakan Tuhan, merayakan tahun baru 1 Januari 2021 yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita berdoa saat ini untuk bagaimana di dalam perjalanan melewati 2020 ini kita tetap sehat sampai 2021 besok dan seterusnya di dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan tadi. Amin. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah perantara ya di dalam perjanjian baru, artinya saudara, kalau di dalam perjanjian lama yang menjadi hukum bagi bangsa Israel itu adalah Torah atau yang disebut dengan Taurat. 5 Taurat ya. Kalau orang mengatakan 5 hukum Taurat, yang tahu orang apa? 5 hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu dan sampai 10 hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat yang tahu orang. Tapi ini 5 Torah, yaitu dari kitab Kejadian sampai bilangan, ulangan, imamat, semua 5 itu di dalam hukum yang menjadi acuan dari bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi di dalam hal ini seperti tadi disampaikan bahwa kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, hukum yang menjadi aturan kita adalah konsekuensinya kalau kita melakukan yang satu, kemudian yang satu kita gagal melakukan, maka semua yang kita lakukan itu tidak ada yang benar. Karena hukum yang menjadi acuan. Manusia tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Manusia tidak sanggup melakukan, hanya Kristus yang hidup bisa melakukan Taurat. Karena Dia sempurna, Dia adalah Allah. Itu sebabnya kelahiran Kristus ke dunia menjadikan Dia sebagai jembatan perantara ketika manusia sudah tidak memiliki hubungan dengan Allah. Maka Yesus menjadi jembatan perantara sehingga kita menerima kasih karunia keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh kasih karunia yang kita terima sepanjang hari-hari, kalau kita melihat di akhir tahun ini, kasih karunia Tuhan yang sudah membebaskan kita oleh curahan darahnya, yang sudah membebaskan kita hidup di dalam kuasa Allah, pertolongan Allah, terbukti kita ada sampai saat ini ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka kita perlu bersyukur dan meresponi itu dengan sungguh-sungguh setia taat di dalam Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh setia taat di dalam Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita flashback balik di 2020, kita melihat 2021 nanti saya harus memiliki resolusi baru di hadapan Tuhan, yaitu hidup baru. Bagaimana saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah ditebus, dibayar mahal, dibayar lunas oleh Kristus, itu tidak berfungsi sama sekali, atau bisa dikatakan sia-sia, karena bukan pengorbanan itu yang sia-sia, tetapi kita yang menyia-nyiakan itu tidak berfungsi kasih karunia Allah dalam diri kita, karena kita tidak menyambut itu dan melakukan, menerima sepenuhnya kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi hambanya menyampaikan bagaimana supaya di dalam pergantian tahun ini kita mengingat kasih Tuhan besar dalam diri kita. Dia telah berkorban, mencurahkan darahnya di bukit Kalpari, di bukit Golgota, disalibkan, mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya sebagai korban keselamatan bagi kita, sehingga kita yang berdosa ini menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Bukan karena kita hidup kudus, tetapi karena Tuhan yang menguduskan kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus yang melayakkan kita, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Kita hargai kasih karunia Tuhan yang besar itu. Pertolongan Tuhan sungguh dahsyat, luar biasa dalam diri kita, meluputkan kita di dalam setiap perjalanan hidup.
2020 bukan gampang kita lewati, tetapi 2020 kita berhasil ada di tempat ini, dan sebentar lagi kita akan melewati ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita patut mengatakan Ebenezer, yaitu sampai saat ini, sampai ketika ini Tuhan masih menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya undang kita berdiri, kita mengakhiri di dalam doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Engkau boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini adalah malam yang sangat luar biasa bagi kami. Kami boleh melihat betapa luar biasa Engkau berkarya di tengah-tengah pribadi lepas pribadi setiap jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di dalam setiap saat Tuhan meluputkan kami dari segala bahaya. Tuhan meluputkan kami dari setiap incaran si jahat ataupun penguasa kegelapan. Tuhan meluputkan kami dan memberi kami kemenangan pada sampai saat ini. Kami dalam keadaan baik, keadaan sehat. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena semata-mata kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami ya Bapa. Oleh karena pencurahan darah-Mu yang kudus, oleh bilur-bilur darah-Mu yang tercurah di Golgota, itulah yang memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, dan itulah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga kami boleh bersyukur. Pada saat ini tidak ada satu kata pun yang kami bisa ucapkan. Di balik semua ucapan syukur kami yang sempurna, selain kami boleh mengatakan, ya Aba, ya Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ada beberapa jam lagi Tuhan yang akan kami lewati sampai kami bertemu di tahun 2021 di beberapa jam ke depan. Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik mereka saat ini yang ada di kampung, baik mereka saat ini yang ada di rumah. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang meluputkan mereka dari segala mara bahaya. Penyertaan-Mu yang kami andalkan di dalam kehidupan kami, sebab kami mengandalkan Allah Immanuel itu bekerja di dalam kehidupan kami setiap saat. Sehingga Tuhan, kami boleh bersukacita, kami bersyukur ketika kami ada nanti di awal 2021. Kami boleh merayakan itu dengan penuh sukacita, menikmati kemurahan Tuhan di tahun yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa Sorgawi, terima kasih. Engkau Allah yang penuh kasih bagi kami. Kalau perjalanan hidup kami Tuhan sudah tolong mulai dari Januari sampai Desember, di akhir penghujung tahun 2020 ini, Engkau dahsyat berperkara bersama dengan kami, menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Dan kami sangat yakin dan percaya di tahun yang akan datang dalam perjalanan jam demi jam ke depan, dan tahun yang akan datang ini, kami tetap di dalam perlindungan Tuhan, kami tetap di dalam kasih kemurahan Tuhan, kami tetap mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau begitu peduli atas hidup kami. Tuhan Yesus, siapakah kami ini di hadapan-Mu? Betapa Engkau menghargai kami, sehingga Engkau Tuhan boleh mempersiapkan segala yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan Yesus, mulai saat ini kami akan menghilangkan rasa takut, rasa khawatir kami di dalam melangkah melewati hari-hari ini sampai ke depan. Karena kami tahu pertolongan-Mu yang akan kami andalkan. Karena kami tahu Allah Immanuel yang akan senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih.
Siapapun saat ini jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mungkin mereka di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus jamah mereka saat ini. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Apapun yang mereka derita saat ini, oleh bilur-bilur darah anak domba Allah menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita, bersyukur Allah atas kebaikan Tuhan ada di penghujung tahun, dan mendapatkan tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh sukacita, dengan keadaan baik-baik tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau saat ini Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mungkin mereka di dalam pergumulan, di dalam kehidupan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Kasih kemurahan-Mu ya Bapa yang akan senantiasa kami andalkan di dalam kehidupan kami, sehingga siapapun kami saat ini, baik yang mengikuti ibadah lewat live streaming saat ini, mereka menerima jamahan kasih Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dimanapun mereka berada. Tuhan memberi kekuatan kepada setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih oleh kemurahan-Mu ya Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Dan pada saat ini kami telah membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Bapa Sorgawi, berkatilah setiap rupiah persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan dengan limpah. Berkati ya Bapa setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Engkau yang akan selalu menambah-nambahkan apa yang sudah ada kepada setiap jemaat-Mu yang sudah rela memberi dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Sebab firman-Mu berkata tidak pernah orang yang memberi akan berkekurangan, tetapi setiap orang yang memberi akan berkelimpahan. Karena firman-Mu Engkau nyatakan kepada setiap kami, berkat-berkat-Mu Engkau sediakan. Sebab segala sesuatu kami dapatkan itu berasal dari Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh kembalikan kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu memberi kekuatan penguatan bagi kami, sertai sepanjang kehidupan anak-anak-Mu. Sebab hidup kami ada untuk Tuhan. Biarlah kami ada untuk-Mu ya Bapa, untuk memuliakan Engkau. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu di hadapannya. Bukalah kedua tanganmu dan pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, itulah yang akan selalu menguatkan dan meneguhkan hatimu untuk tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Menyongsong tahun baru 2021 buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.